statis tak tentu aksial. Ya. Ini pasal terakhir dari beban aksial ya. Habis ini selesai kita pindah ke torsi. Ya. Nah, statis tak tentu Anda sudah kenal sebelumnya ya. Istilahnya aja paling tidak ya. Ini adalah struktur yang kalau kita analisis pakai keseimbangan nggak akan selesai ya. Nggak ketemu reaksinya karena reaksinya terlalu banyak. Ya. Nah, sekarang kita bahas sebagian darinya, yaitu yang bagian aksialnya saja ya. Ilustrasinya kurang lebih begini. Kalau saya punya satu batang yang kiri dijepit, kanan dijepit juga lah. Jepit sama sendi sama aja karena nggak ada momennya juga ya. Lalu di sini katakan berapalah. Kalau ini L per 3 gitu misalnya. Ini 2L per 3. Di titik ini bekerja gaya P. Bekerjanya di sini, di pangkal panahnya ya, bukan di ujungnya. Nah, di situ ya. Maka di A dan B ini harusnya ada reaksi ya. Kalau ini ke kanan, barangkali RA-nya ke kiri, RB-nya mungkin ke kiri juga. Ya, gitu. Nah, keseimbangan kita kalau dalam arah seperti ini, karena semua gayanya segaris, kita hanya punya satu persamaan keseimbangan. Ya, yaitu sigma fx sama dengan 0. Hanya ini aja. Dijumlahkan dalam arah y ya hasilnya 0 sama dengan 0. Ambil momen kemana juga hasilnya pasti sama ya. 0 sama dengan 0 juga ya. Jadi hanya satu ini persamaan keseimbangan kita yang bisa dipakai. Jadi yang kita peroleh kalau disusun begini ya cuma dapatnya apa? P dikurangi RA dikurangi RB sama dengan 0. Tapi kita nggak tahu berapa RA, berapa RB. Nah, sistem struktur yang begini disebut sebagai statis tak tentu ya. Yang reaksinya kebanyakan. Kalau reaksinya cuma satu, misalnya di sini bukan jepit, beres nih ya. RA-nya pasti sama dengan P. Atau yang B aja, yang A-nya nggak ada tumpuannya, sama aja. Nanti RB-nya sama dengan P ke kiri. Nah, sekarang karena ada dua begini, ini kasusnya statis tak tentu. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan struktur ini ya. Artinya kita perlu mencari satu persamaan lagi selain persamaan keseimbangan ini untuk menyelesaikannya ya. Nah, itu bisa kita gunakan disebutnya caranya metode deformasi konsisten ini. Jadi statis tak tentu ini nanti kalau di semester depan Anda pelajari metodenya ada banyak. Ini salah satunya namanya metode deformasi konsisten. Ya. Jadi deformasinya memang dibuat konsisten ya. Caranya bagaimana? Struktur ini yang reaksinya kebanyakan ini kita hilangkan dulu salah satunya ya. Terserah yang mana kalau kayak gini ya. A-nya yang dihilangkan dulu boleh atau B-nya yang dihilangkan. Misalnya yang B-nya kita hilangkan dulu. Ya. Sehingga strukturnya jadi begini. Jadi gitu aja. Ya. Tuh, dan gaya P ini ada di sepertiganya, ada di sini. Ya, P-nya bekerja di situ. Kalau kasusnya seperti ini, oh gampang ini, saya tahu RA nih. RA-nya pasti ke kiri. Nah, tapi ini bukan RA ini karena strukturnya kan beda. Sebut aja RA0 ya. Nilainya pasti sama dengan P kalau kayak begini ya. Pakai keseimbangan. Ini P ke sana, RA0-nya pasti ke kiri sini. Oke. Setelah itu saya pasang lagi yang dihilangkan tadi. Yang dihilangkan tadi kan RB-nya ya. Sekarang kita pasang lagi RB-nya. Ya, taruh lagi di sini. Dapat nih RA-nya. RA1-nya saya tahu besarnya. Kalau gayanya ini RB, RA1-nya masih sama dengan RB. Ya. Arahnya aja yang berbeda ya, supaya 0. Jadi dari sisi keseimbangan, dari sisi gaya, struktur ini sama dengan struktur ini ditambah dengan struktur ini. Artinya, kalau saya lihat gaya P-nya di sini ada, di sini enggak, kalau dijumlah oke, selesai.
Kalau kita lihat RB-nya, di situ di sini nggak ada RB, di sini ada RB, dijumlahkan jadi RB. Benar ya? Nah, reaksinya ada RA0 dan ada RA1 di sini, artinya nanti RA-nya mestinya sama dengan RA0 tambah RA1. Ya. Oke, dari sisi gaya-gayanya sih sudah benar ini ya. Saya buka dulu, saya hilangkan dulu reaksinya, terus saya pasang lagi ya. Cuman sampai di sini kita masih belum bisa apa-apa ya, karena kita tidak tahu RB itu berapa. Kalau RB nggak tahu berapa, RA1 juga nggak tahu berapa ya. RA1 nggak tahu ya, RA jadi nggak tahu juga ya. Satu-satunya yang diperoleh di sini baru RA0 ini saja yang nilainya sebesar P. Nah, karena metodenya ini metode deformasi konsisten, yang kita lihat deformasinya, perubahannya ya. Kalau batang AB yang dijepit dua ujungnya sini dikasih gaya P, bagaimana dengan panjangnya? Setelah diberi gaya. Panjangnya, ini kan tadi L ya. Setelah dikasih gaya, panjangnya jadi berapa? Ada yang tahu? Ini? Ya Pak. Berapa? Tetap ya? Apa gimana? Ini yang putus-putus saya yang dengar atau dari Anda? Kok saya dengarnya putus-putus? Berapa panjangnya? Oh, hilang sama sekali malah. L tambah delta. Tambah delta. Di mana deltanya muncul? Saya tanya panjang ini loh ya. Oh, L. Tetap L ya harusnya ya. Kalaupun yang di tengah-tengah ini bergeser, titik ini mungkin pindah ya. Kalau saya sebut ini titik C lah gitu namanya. Titik C-nya mungkin pindah. Tapi A dan B nggak akan mungkin pindah karena dia di tumpuan ya. Jadi panjang batang ini akan tetap L ya, setelah dikasih beban ini. Mau berapapun besarnya bebannya, dia cuma mengubah panjang segmen AC dan BC saja. Ya. Tapi tidak mengubah totalnya, karena ada tumpuan di kedua ujungnya. Nah kalau di sini nggak begitu. Ya. Kalau di bagian yang pertama ini, kalau saya kasih gaya P, mestinya batangnya tambah panjang ya. Ada perpindahan di sini. Ya. Kita sebut saja ini B kan ya, ini delta B 0. Kurang jelas ya. Itu ya. Ada perpanjangan nih karena tumpuannya kita cabut, ya bertambah panjang di sana gitu. Ini juga demikian. Kalau dikasih gaya begini, mestinya batangnya memendek ya. Itu ya. Memendek sekian sebesar delta B 1 aja saya disebut. Oke. Nah, metode deformasi konsisten menyatakan bahwa deformasi yang di sini harusnya juga sama dengan penjumlahan deformasi di situ, di dua-dua tempat ini. Kalau gayanya tadi sudah kita cek, sudah sama gitu ya. Gaya di sini ditambah gaya di sini sama dengan gaya di sana, hanya beberapa di antaranya kita belum tahu nilainya. Nah, di deformasi konsisten, deformasi di sini harus sama dengan deformasi di sini ditambah dengan deformasi di sini. Di sini kita tahu B-nya tidak mengalami deformasi, tetap aja di situ ya. Jadi delta B-nya harusnya 0 ya. Delta B sama dengan 0 pastinya. Ya. Titik B-nya nggak akan pindah. Ya. Delta B sama dengan 0, kalau dihitung di sini itu adalah delta B 0 ditambah delta B1 ya. Jadi delta B0 tambah delta B1 itu harus sama dengan 0. Ini yang membuat perpindahannya atau deformasinya konsisten atau kompatibel ya. Jadi ini kalau yang ini namanya persamaan keseimbangan, yang ini namanya persamaan kompatibilitas. Kompatibilitas ya. Nah, persamaan kompatibilitas ini adalah persamaan tambahan yang kita perlukan dari yang satu ini. Ya. Kenapa demikian? Kalau Anda punya gaya P di sini, Anda sudah bisa ngitung delta B0 ya sekarang. Perpindahan kan sudah bisa ngitung. Cek dulu gaya dalam di sini, cek gaya dalam di sini, hitung. Kalau ini kan di sini P, di sini masih 0 ya. Jadi bagian dari C ke B ini, kalau ini titik C namanya, nggak mengalami perubahan panjang, tapi AC-nya mengalami perubahan panjang, dan deltanya sama dengan delta B0. Ya. Jadi kalau mau dihitung,
bisa dihitung di sini. Saya hitung. Karena kan kita masih pakai huruf aja semua ya. Jadi delta B0 ini mestinya sama dengan delta BC yang nilainya adalah P. P itu adalah gaya dalam di bagian kok BC AC ya. P dikalikan dengan LAC EAC AC. Anggap saja E dan A-nya sama semua ya. Jadi modulus elastisitasnya sama, materialnya sama, luas penampangnya juga sama semua, masih A, LAC aja. Yang delta B1-nya ini ditambah dengan, ini gaya dalamnya sebesar RB ini mestinya. Kalau gini, tekan RB negatif jadinya. Minus RB kalikan L total, jadinya L semua, dibagi dengan EA, sama dengan 0. Nah, dengan persamaan ini, RB bisa kita peroleh nih ya. Karena panjangnya semua diketahui kan ya. RB-nya dapat berapa nih? EA-nya sama, karena ini sama dengan 0, EA-nya bisa coret aja udah. Terus ini L, ini LAC itu hanya sepertiga ya. L per 3. Jadi ini PL per 3 sama dengan RP, ya sudah PL per 3 berarti ya. Dibagi dengan L lagi, jadi P per 3. Kita peroleh reaksi di B sebesarnya sepertiga P. Oh, kalau begitu reaksi di A kita bisa pakai ini. Bisa kita masukkan ke keseimbangan, atau bisa juga di sini ya. Kan ininya RA1-nya sama dengan RB gitu ya. RA0-nya tadi P ke kiri, jadi ini kalau mau pakai minus atau plus gitu ya. Ini RB-nya plusnya ke kiri, jadi yang plusnya yang ini gitu ya. Jadi ini P, terus ini dikurangi dengan P per 3 itu tadi. Jadi RA-nya 2P per 3. Pak, maaf. Ya? Itu RAC kan sepertiga P, sepertiga L ya Pak ya? Ya, yang L ini ya. Ya, berarti bukannya 3P ya Pak ya? Ini sepertiga gitu. Ya, sepertiga. Jadi dapatnya PL per 3 gitu kan. Iya. EA-nya kita coret aja kan, ini sama dengan 0, EA-nya boleh coret kan ya. Iya Pak. Terus kan RB-nya pindah di sebelah ya? Dikurangi RBL sama dengan 0 gitu ya. Ini pindah ke sebelah jadi RB. PL per 3 sama dengan RBL gitu ya. Ini L-nya kita hilangin aja. Gitu. Jadi P per 3. Ya. Sip. Jadi begitu ya. Kita selesaikan dulu persamaan kompatibilitasnya. Kompatibilitas perpindahannya. Nah, kalau sudah dari persamaan kompatibilitas, mestinya yang tadi kita lepas itu akan kita tahu. Yang kita tadinya hilangkan ini, kita dapatkan lebih dahulu nilainya. Kalau ini sudah diperoleh, kita bisa pakai keseimbangan, atau pakai yang ini tadi juga bisa. Ini kan juga keseimbangan sebenarnya ya. Keseimbangan dari sebagian, ini keseimbangan dari sebagian lagi. Begitu. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Anda bisa lepaskan atau hilangkan salah satu dari yang berlebih, A juga bisa, ya. Tapi prosesnya hitungan selama prosesnya mungkin berbeda, tapi hasil akhirnya mestinya sama ya. Kalau yang dilepas A, nanti Anda akan dapatkan RA-nya 2P per 3 duluan, setelah itu baru dapat RB. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang konsepnya? Kalau enggak, mungkin kita pakai contoh aja biar lebih jelas ya. Ini masih huruf-huruf aja. Sekarang kita pakai angka ya.